Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani SPDI, mahasiswa PPG Angkatan Ketiga tahun 2022, kelas PAIE UIN Pontianak. Saya akan menayangkan video pembelajaran saya untuk memenuhi tugas PPL 2. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita siapkan dulu. Silakan disiapkan. Empat siap. Ayo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekarang Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memulai, saya absen dulu ya. Atau hari ini hadir semua? Apa? Adwin? Mana Adwin? Oh, sakit. Adwin sakit ya. Jadi untuk kali ini cuma satu orang yang sakit ya. Adwin. Dwina ada. Oh ya, ada Dwina ya. Oke, jadi untuk kali ini teman kita yang sakit cuma satu orang, kita doakan mudah-mudahan
Nah, di dalam surah Al-Maidah, surah An-Nisa dan surah At-Taubah, di dalam surah At-Taubah ada tak kira-kira hukum bacaan di situ yang terdapat pada surah At-Taubah? Ada enggak? Ya, silakan. Di dalam surah At-Taubah ada enggak hukum bacaan di situ? Ada, silakan. Iya, ifas apa? Sahabat bacaannya seperti apa? Fayunabi hukum bima. Nah, di situ apa alasannya sehingga Anda mengatakan hukum ifas sahabi? Iya, apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf ba. Iya. Selanjutnya, ada tidak di dalam surah Al-Maidah ada tidak hukum bacaan yang Anda dapatkan di situ? Ada. Silakan. Bacaannya yaitu berupa ikhfa. Berupa apa alasannya sehingga Anda mengatakan ikhfa dan apa bacaannya? Pada ayat likalin ja'alna. Likalin ja'alna. Ya, Terdapat tanda baca kasrah tanwin bertemu dengan huruf jim. iya, tanda baca kasrah tanwin bertemu dengan salah satu huruf jim. Nah, yang huruf jim itu masuk idgham. Iya, masuk idgham atau ikhfa? Ya, ikhfa. Baik, anak-anak. Untuk selanjutnya dalam surah An-Nisa ya, ada tidak hukum bacaan di situ? Ada. Ya, silakan Ismawati. Pada ayat ya ayyuhalladzina, hukum bacanya yaitu mad jais munfasil karena mad asli bertemu huruf alif di luar kata. Nah, ada lagi yang lain? Ada tambahan dari apa yang Anda dapatkan di dalam surah An-Nisa ayat 59? Silakan. Silakan. Mad badal. Iya. Kenapa dikatakan mad badal? Huruf alif bertanda baca fathah. Iya, huruf alif bertanda baca dan fathah berdiri. Makanya dikatakan mad badal. Oke. Selanjutnya bagaimana anak untuk hari ini kita mempelajari makna ya. Makna Quran surah Al-Maidah ayat 48, surah An-Nisa ayat 59 dan makna surah At-Taubah ayat 105. Kalau minggu lalu kita mempelajari bagaimana menganalisis hukum bacaan dan mengidentifikasi ya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana menganalisis makna yang terkandung dalam surah At-Taubah, surah Al-Maidah dan surah An-Nisa. Anak-anakku, sesuai dengan hadis yang terkaitnya, baik itu tata aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Baik anak-anak, untuk memulai pelajaran, silakan dinaikkan bukunya untuk menulis, pulpen dan Al-Qurannya ya. Silakan disiapkan semua. Jadi bagaimana kita membacakan dulu ya, membacakan Quran surah An-Nisa, surah Al-Maidah dan surah At-Taubah. Perhatikan ya cara membaca Quran surah Al-Maidah ayat 100. Maaf, surah Al-Maidah ayat 48. Perhatikan yang dibacakan dulu.
lakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Ya, jadi perhatikan di situ ya. Pada saat kita membaca ayat Al-Quran, ya kita tidak boleh berhenti di tengah ayat. Iya, kita tidak boleh berhenti, itu hukum haramnya berhenti di tengah ayat. Tetapi apabila kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, semua kan manusia berbeda-beda ya nafasnya. Kadang kita nafasnya pendek. Nah, pada saat kita bacakan ayat tersebut, ayat itu panjang. Nah, di situ kita bisa berhenti, tetapi setelah berhenti kita memulai dengan mundur lagi. Ya, mundur. Misalnya ya, misalnya di sini. Misalnya wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Ya, bil haqq di situ bil haqq bisa berhenti, tetapi nanti pada saat diulang lagi, ya artinya kita mundur. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina. Nah, kembali lagi bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi kitab. Ya. Nah, seperti itu anak-anaknya. Bagaimana cara kita membaca Al-Quran? Kita tidak boleh berhenti di tengah ayat. Tetapi apabila kita berhenti, kalau kita nafas kita pendek, bisa. Tetapi kita mundur lagi, diambil lagi bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Diambil lagi minal kitab wa muhaiminan Kemudian selanjutnya kandungan surah Al-Maidah ayat 48. Yang pertama adalah aku bisa menulis, ya bisa memahami, bisa mencatat juga ya. Yang pertama yaitu kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir. Ya. Kandungan surah Al-Maidah yang pertama adalah kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir. Kemudian yang terakhir dari kitab-kitab sebelumnya. Ya. Jadi sebelum Al-Quran ada kitab-kitab terdahulu. Ada yang tahu enggak kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran? Jadi silakan. Taurat, Injil, dan Zabur. Iya, betul sekali, tepuk tangan untuk. Jadi kitab-kitab sebelumnya ada 3 ya, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Ada enggak yang tahu kitab Injil itu diturunkan untuk siapa? Silakan. Iya, kitab Injil diturunkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Tepuk tangan untuk. Selanjutnya, ini kandungan surah yang kedua yaitu kemuliaan dan keistimewaan kitab suci Al-Quran itu adalah isinya yang paling sempurna. Jadi Al-Quran itu paling sempurna dibanding dengan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang ketiga, keragaman agama ada di dunia ini dan hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan. Apa tujuannya? Yaitu untuk menguji kemampuan manusia, kemampuan manusia dalam memilih dan menerima kebenaran. Kemudian yang keempat yaitu semua manusia dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia harus dipergunakan dalam berlomba-lomba untuk kebaikan. Nah, itulah kandungan surah Al-Maidah ayat 48. Selanjutnya, adapun bentuk atau contoh perilaku taat terhadap aturan. Ya. Bentuk perilaku taat terhadap aturan. Yang pertama, terhadap aturan di rumah. Ya. 1. Bangun pagi.
Iya, belajar setiap malam. Jadi kalau tidak belajar berarti bukan siswa itu. Kemudian bentuk aturan ini dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu menaati aturan sekolah, tidak melanggar tata tertib yang berlaku. Kemudian yang kedua, menghormati guru. Kemudian yang ketiga yaitu menghormati dan menyayangi teman. Kemudian yang keempat, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Kemudian yang ketiga, taat terhadap aturan di lingkungan masyarakat. Ya. Satu, menaati peraturan yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, sopan santun terhadap sesama. Iya, baik itu sesama muslim maupun sesama non-muslim, kita saling menghargai di antara kita bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, mengikuti kegiatan masyarakat, misalnya gotong royong, mengadakan ronda malam, ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Bersih lingkungan ya. Kemudian mengenai surah An-Nisa, adapun asbabun nuzul dari surah An-Nisa ayat 59. Yang pertama yaitu berkenaan dengan diutusnya Utsman bin Qais oleh Rasulullah sebagai pemimpin pasukan, ya. Kemudian yang kedua, ayat ini diturunkan berkaitan dengan kepemimpinannya Utsman bin Qais, ya, terkait batasannya yaitu taat terhadap perintah Allah dan menolak larangannya. Kemudian yang ketiga, asbab nuzulnya yaitu saat mereka membutuhkan petunjuk yang berkenaan dengan apa yang harus mereka lakukan. Ya. Kemudian yang keempat, ya, ayat ini memberikan petunjuk apabila berselisih pendapat, ya, maka hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, ada selisih pendapat antara yang satu dengan yang lain, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu anak-anak, paham? Paham? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya isi kandungan surah An-Nisa ayat 59. Isi kandungannya yang pertama yaitu setiap umat Islam wajib dan taat dan patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini setiap umat Islam wajib dan taat patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang mana itu kira-kira yang wajib kita taati? Ya, silakan. Oke, tepuk tangan untuk. Jadi, yang pertama adalah melaksanakan salat 5 waktu. Ada sini yang tidak salat. Salat semua tahu? Iya, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, isi kandungannya yang kedua yaitu terhadap ulil amri. Iya, wajib menaati ulil amri atau pemimpin kita selagi pemimpin kita tidak melakukan perintah yang menjurus kemaksiatan. Iya, kita wajib ikuti. Tetapi apabila menjurus kemaksiatan, jangan ikuti. Iya, karena kita akan dirumuskan ke dalam hal-hal yang tidak baik nantinya ya. Iya, kita tolak. Kemudian yang ketiga kandungannya adalah apabila terjadi perselisihan, maka kita kembalikan juga kepada Allah, sama halnya dengan kandungan surah Al-Maidah. Oke, sampai di sini paham? Oke, selanjutnya
5. Yang pertama adalah setiap Islam diperintahkan untuk bekerja keras. Iya. Jadi kita ini umat manusia ini selalu diperintahkan kita bagaimana kita bersungguh-sungguh, bagaimana kita bisa bekerja keras supaya akan membuat hasil yang baik. Iya, itu isi kandungan yang pertama. Kemudian yang kedua, saja dulu materinya untuk hari ini. Saya bagi kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Nanti kita bahas sesuai dengan kelompok ya. Bagaimana hari ini? Masih tetap semangat? Oke. Kali ini kita tunggu semangat dulu sebelum kita melakukan. Baiklah. Kita tunggu semangat. Terima kasih atas moderator yang telah mempersiapkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami yang akan dibawakan oleh saudara saya, yaitu dari Pak. Baik, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ismawati. Hasil analisis dari kelompok kami yaitu dapat dilihat pada gambar, yaitu di sini menunjukkan tentang 2 karyawan, di mana ini merupakan karyawan yang memiliki tingkat yang lebih tinggi dan ini merupakan pemagang, di mana karyawan yang memiliki tingkat yang lebih tinggi ini berusaha untuk menjelaskan dan memberikan ilmunya kepada karyawan yang baru mempelajarinya, dan kedua karyawan ini dapat dilihat bahwa mereka sangat bekerja keras. Anda kan sudah kerja kelompok, sekarang kita kerjakan soal individu lagi ya. Silakan diperbaiki dulu pada sana. Kumpulkan KPD-nya. Ya, jadi untuk